Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kehadirannya kita dapat saya selaku mahasiswa dapat melakukan um, atau mengerjakan mid test dari kajian lingkungan hidup, yaitu mempresentasikan kembali seluruh kelompok yang telah berpresentasi pada minggu-minggu sebelumnya. Baiklah, langsung saja dengan perkenalan diri. Nama saya Salman Yusran Sabilin. Kita melihat Salman Yusran Sabilin dengan NIM A1212058 dari kelas F dan berasal dari kelompok 1. Baiklah, langsung saja kita menuju pada materi pertama, yaitu dari kelompok 1, itu sejarah PIP di Indonesia dan UNTAD, serta hubungan KLH dan PIP UNTAD. Oke, sejarah PIP di UNTAD. Sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu sejarah PIP di Indonesia, apa itu, kita harus kenali terlebih dahulu apa itu PIP. PIP itu sendiri memiliki kepanjangan, yakni dari pola pokok ilmiah. Pola pokok ilmiah dimulai dari sejarah PIP di Indonesia. Nah, sejarah suatu bangsa itu dilihat dari perkembangan pendidikan yang dienyam oleh rakyatnya. Maju atau tidaknya suatu bangsa juga dapat dilihat dari maju atau tidaknya suatu pendidikan dalam bangsa tersebut. Sebagaimana Indonesia dalam perjalanan sejarahnya yang kita ketahui memiliki pergerakan serta proses perkembangan pendidikannya yang terdapat pada zaman dahulu, yaitu Indonesia masih menggunakan, bukan bahkan Indonesia, seluruh dunia pada abad tertentu masih menggunakan metode pembelajaran secara klasik, yaitu masih menggunakan tinta dan pena ataupun kertas yang belum simetris kertas-kertas yang kita gunakan pada saat ini. Nah, dari itu, sebagaimana Indonesia dulu memiliki pendidikan yang klasik dan akhirnya terus berkembang seperti halnya yang kata orang kita dulu, kalau menulis di atas batu, tapi sekarang menggunakan kertas bahkan lebih canggih lagi dikarenakan teknologi. Nah, lanjut di sejarah PIP di UNTAD. Sejarah PIP di Universitas Tadulako. PIP UNTAD dicetuskan pada tahun 1982. Sedangkan sejarah PIP di UNTAD merupakan istilah yang sangat populer di kalangan akademis perguruan tinggi pada tahun 80-an. PIP UNTAD dicetuskan di tahun 1982 dan dibahas melalui serangkaian seminar dan lokal, akan tetapi proses implementasinya masih terbatas pada bidang pendidikan. Sebagaimana arti PIP dalam suatu universitas ialah merupakan salah satu identitas atau jati diri universitas. PIP ini sudah seperti keunggulan atau suatu kajian yang memiliki potensi dalam suatu universitas, sehingga masing-masing universitas biasanya berlomba-lomba untuk membentuknya. Oke, lanjut. Hubungan KLH dan PIP di UNTAD. Oke, hubungan KLH dan PIP di UNTAD. Hubungan KLH dan PIP di UNTAD ialah dimana hubungan KLH dan PIP di Universitas Tadulako ialah dimana lingkungan hidup dijadikan sebagai suatu kesatuan dan semua benda serta perilakunya dapat mempengaruhi kelangsungan perkehidupan serta kesejahteraan. Mengapa KLH dan PIP dihubungkan? Selain dari yang saya jelaskan tadi, KLH sendiri memiliki kepanjangan dari kajian lingkungan hidup, yang mana ia melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Oleh karena itu, hubungan KLH dan PIP di Universitas Tadulako adalah sebagai tersebut. Hubungannya ialah pengimplementasian ilmu yang telah didapatkan selama di Universitas Tadulako dan pengabdian kepada masyarakat. Makanya kenapa KLH dan PIP sangat berkesinambungan dalam Universitas Tadulako. Oke, lanjut. Kajian lingkungan hidup ialah yang mempelajari tentang kesatuan ruang dan semua benda, daya maupun keadaan dari makhluk tersebut. Oke, serasa cukup untuk PIP dan KLH di Universitas Tadulako. Kita beranjak ke materi selanjutnya, yaitu konsep lingkungan hidup. Definisi ekologi. Definisi ekologi. Banyak definisi ekologi dari para ahli, namun pada dasarnya ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungan biologis dan fisik dalam menjalankan kehidupannya, dan bagaimana interaksi tersebut mempengaruhi distribusi dan kelimpahan suatu jenis makhluk hidup. Dalam ekologi ada tingkatan yang berlapis, mulai dari ekologi organisme, ekologi populasi, ekologi komunitas, dan ekologi ekosistem. Nah, di part ini kita akan membahas apa itu ekologi dan apa-apa saja tingkatan yang berlapis, mulai dari ekologi organisme, ekologi populasi, dan ekologi komunitas, dan yang terakhir ekologi ekosistem. Oke, kita masuk di perkembangan ekologi. Kata ekologi mulai diusulkan oleh biologiwan bangsa Jerman Ernest Haeckel dalam tahun 1869. Sebelumnya banyak biologiwan terkenal di abad ke-18 dan ke-19 telah memberikan sumbangan pikiran dalam suatu bidang ini, sekalipun belum menggunakan kata ekologi. Ya. Yang dimaksud dalam sini ialah apa-apa yang termasuk dalam ekologi telah ditemukan pada abad sebelumnya, dan biologiwan juga telah menemukan hal yang serupa. Namun pada abad itu hal tersebut belum bernama ekologi. Nah, dan mulai pada tahun 1869 biologiwan bangsa Jerman Ernest Haeckel dalam yang telah mencantumkan nama ekologi dalam suatu prinsip-prinsip atau suatu pemikirannya di dalam satu ini. Nah, kemudian kita akan membahas perkembangan dari ekologi tersebut. Ekologi mulai berkembang pesat sekitar tahun 1900-an dan berkembang terus dengan cepat sampai saat ini, apalagi di saat dunia sangat peka dengan masalah lingkungan. Ekologi merupakan cabang ilmu yang mendasar dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Apapun yang berkaitan dengan keseharian kita, entah itu dari segi, pokoknya semuanya yang bersangkutan dengan kehidupan sehari-hari itu adalah ekologi. Oke, lanjut. Klasifikasi lingkungan hidup. Lingkungan hidup mencakup beberapa klasifikasi, baik makhluk hidup dan tanah. Tanah sebagai ekosistem terdiri atas komponen. Komponennya yaitu komponen abiotik dan biotik. Klasifikasi ekosistem berdasarkan energi. Nah, kita akan membahas klasifikasi ekosistem yang berdasarkan energi. Yang pertama ialah ekosistem alam tanpa subsidi dan ditunjang oleh energi matahari. Ekosistem alam yang ditunjang oleh energi matahari dan energi alam lainnya. Kemudian ekosistem yang ditunjang oleh energi matahari dan dibantu oleh manusia. Dan selanjutnya ialah sistem-sistem industri perkotaan yang ditunjang oleh energi bahan bakar, sumber energi dari bahan bakar fosil atau bahan bakar organik lain atau nuklir. Nah, ini adalah salah satu contoh-contoh klasifikasi ekosistem yang berdasarkan energi. Entah yang mulai dari energi yang tidak bersubsidi atau hanya ditunjang oleh energi matahari, sampai yang ke lain-lainnya seperti yang di akhir, yaitu sistem industri perkotaan yang ditunjang oleh energi bahan bakar yang bersumber dari energi dari bahan bakar fosil atau bahan bakar organik lainnya atau nuklir. Oke, kita lanjut lagi, prinsip dan pendekatan dalam ilmu lingkungan. Nah, prinsip dalam ilmu lingkungan. Nah, yang pertama interaksi antara makhluk satu dengan makhluk yang lainnya. Ketergantungan otomatis banyak hal yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki ketergantungan.
keanekaragaman, dan juga keanekaragaman, keselarasan, kegunaan informasi aktual berkelanjutan. Hal-hal yang seperti ini sudah umum kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, lanjut kita masuk ke prinsip etika lingkungan. Prinsip etika lingkungan. Oke, yang pertama kita masuk kepada respect for nature atau prinsip hormat terhadap alam. Prinsip hormat terhadap alam atau respect for nature. Prinsip ini menyangkut sikap hormat kita, sikap hormat kita terhadap integritas alam. Dengan kata lain, alam mempunyai hak untuk memiliki hak untuk dihormati, tidak saja karena kehidupan manusia bergantung pada alam, tetapi karena kenyataan ontologis bahwa manusia adalah bagian integral dari ontologis dari alam. Manusia adalah anggota komunitas ekologis. Oke, itu yang dimaksud dengan respect for nature. Lanjut ke bagian kedua adalah moral responsibility atau prinsip tanggung jawab. Setiap bagian dan benda diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan masing-masing. Terlepas dari apakah tujuan itu untuk kepentingan manusia atau tidak. Oleh karena itu, manusia sebagai bagian dari alam semesta bertanggung jawab untuk menjaganya. Lanjut ke prinsip cosmic solidarity atau solidaritas kosmis. Prinsip solidaritas muncul dari kenyataan bahwa manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Lebih dari itu, dalam perspektif ekonisme, manusia mempunyai kedudukan sederajat dengan alam dan semua makhluk hidup dan semua makhluk hidup lainnya di alam ini. Jadi manusia memiliki kedudukan yang sama, otomatis harus saling menghormati dan saling menjaga dari satu dengan yang lainnya. Oke, lanjut ke prinsip selanjutnya, yaitu caring for nature atau prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Sebagai sesama anggota komunitas ekologis yang setara, manusia digugah untuk mencintai, menyayangi, dan peduli kepada alam dan seluruh isinya tanpa diskriminasi dan tanpa dominasi. Kasih sayang dan kepedulian ini juga muncul dari kenyataan bahwa sebagai sesama anggota komunitas ekologis, semua makhluk hidup mempunyai hak untuk dilindungi, dipelihara, tidak disakiti, dan juga dirawat. Nah, ini adalah sifat kasih sayang, yaitu bahwasannya kita dalam semua di bumi ini memiliki kedudukan yang sama antara manusia dengan alam sekitarnya, dan harusnya kita memiliki sifat yang ini adalah kasih sayang antara satu sama yang lain, caring for nature, karena alam. Lanjut di prinsip no harm. Prinsip no harm artinya manusia mempunyai kewajiban moral dan tanggung jawab terhadap alam. Paling tidak manusia tidak merugikan alam secara tidak perlu. Manusia berkewajiban moral untuk melindungi kehidupan alam semesta ini. Nah, merugikan alam yang secara tidak perlu ialah dalam bentuk berlebihan. Apabila manusia sudah cukup dengan misalnya kayu-kayuan yang telah ditebang di alam, kemudian mereka demi menghasilkan kepentingan pribadi, mereka terus mengambil sumber alam itu sehingga merusak ekosistem yang ada. Lanjut ke prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Dengan prinsip-prinsip ini yang ditekankan adalah nilai standar material. Yang ditekankan bukan rakus dan tamak mengumpulkan harta dan memiliki sebanyak-banyaknya. Yang lebih penting adalah mutu kehidupan yang baik. Kemudian prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini juga beberapa prinsip lain di bawah ini tidak berbicara tentang perilaku manusia terhadap alam semesta. Prinsip keadilan lebih bicara tentang bagaimana manusia harus berperilaku suatu terhadap yang lain dalam kaitan dengan alam semesta, dan bagaimana sistem sosial harus diatur agar berdampak positif pada kelestarian lingkungan hidup. Yang terakhir adalah prinsip demokrasi.
Prinsip demokrasi, setiap orang yang peduli kepada lingkungan hidup adalah orang yang demokratis. Sebaliknya, orang yang demokratis sangat mungkin seorang pemerhati lingkungan hidup. Prinsip demokrasi terutama dalam kaitan dengan pengambilan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan menentukan baik buruk, rusak tidaknya, tercemar tidaknya lingkungan hidup. Nah, ini prinsip yang harus kita miliki, yaitu demokratis, yaitu kita smart atau pintar dalam mengambil keputusan. Apakah keputusan kita ini dapat merusak alam atau tidak, mengganggu ekosistem atau tidak. Nah, kita ini harus memiliki, ini serasa yang paling penting dari semua prinsip-prinsip yang ada, yaitu kita jeli dalam berpikir. Oke, lanjut. Pendekatan dalam ilmu lingkungan, yaitu ada homeostatis, energi, kapasitas, simbiosis, sistem, dan model. Yang pertama kita akan membahas apa itu homeostatis. Homeostatis adalah proses dan mekanisme otomatis yang dilakukan makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi konstan agar tubuhnya dapat berfungsi dengan normal meskipun terjadi perubahan pada lingkungan di dalam atau di luar tubuh. Yang kedua ialah energi. Energi adalah suatu yang sangat melekat dalam setiap aktivitas kehidupan. Secara sederhana, energi dapat diartikan sebagai kemampuan suatu benda untuk melakukan suatu usaha. Suatu benda dikatakan memiliki energi ketika benda tersebut mampu menghasilkan gaya yang dapat melakukan kerja. Kemudian kapasitas. Definisi kapasitas menurut Hilton, Maher, dan Shelton tahun 2003 adalah kapasitas merupakan ukuran dari kemampuan proses produksi dalam pengubahan sumber daya yang dimiliki menjadi suatu produk atau jasa yang akan digunakan oleh konsumen. Oke, lanjut kepada simbiosis. Simbiosis terbagi akan menjadi 3. Yang pertama simbiosis mutualisme, terus simbiosis komensalisme, dan yang terakhir simbiosis paratisme. Oke, kita akan membahas awal dari simbiosis, ialah simbiosis mutualisme yang sebagaimana familiar di telinga kita, yaitu simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis namun saling menguntungkan satu sama lain. Hubungan ini sangat positif karena kedua belah pihak diuntungkan. Sebagai contohnya adalah kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu menghisap nektar yang terdapat pada bunga, sedangkan timbal baliknya adalah bunga mendapat bantuan dari gerakan kupu-kupu untuk penyerbukan. Oke, lanjut ke simbiosis komensalisme. Adalah sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme sementara organisme lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan atau netral. Simbiosis komensalisme contohnya terjadi pada ikan remora dan ikan hiu. Nah, ikan remora ini berada di sekeliling badan atau di bawah badan dari hiu. Apabila ikan hiu memakan suatu makanannya atau ikan yang ada di laut, kemudian terdapat sisa-sisa dari kunyahannya itu, maka ikan remora akan mengambilnya. Dan itu akan menguntungkan kepada ikan remorat, akan tetapi tidak sama sekali menguntungkan bagi hiu dan tidak merugikan. Karena apa yang telah dimakan hiu otomatis akan tersebar ke tubuhnya, di sekeliling tubuhnya, dan itu pun tidak akan dia makan kembali. Nah, itu akan ditinggalkan, tetapi akan ikan remora mengambil itu, dan hal ini menguntungkan untuk ikan remora, akan tetapi netral bagi ikan hiunya. Oke, yang terakhir adalah simbiosis yang paling dibenci. Pasalnya simbiosis namanya simbiosis parasitisme, adalah keterbalikan dari simbiosis mutualisme. Simbiosis parasitisme merupakan kondisi ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapatkan keuntungan namun merugikan pihak yang lainnya. Contoh hubungan yang merupakan simbiosis parasitisme terjadi pada nyamuk dan manusia. Nyamuk adalah pemakan darah, darah sebagai energinya. Darah dapat diambil dari manusia, dan nyamuk tentu mendapat keuntungan dari itu, ialah dia dapat mendapatkan makanannya, dan manusia dapat menderita penyakit oleh akibat gigitan nyamuk tersebut. Ada juga yang terjadi pada tumbuhan, misalnya benalu. Nah, ketika di pohon itu benalu hidup di pohon itu,
otomatis pohon itu akan berangsur-angsur akan mati karena si benalu tadi. Inilah salah satu bentuk dari simbiosis parasitisme. Oke, lanjut ke pendekatan dalam ilmu lingkungan yang selanjutnya ialah sistem. Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Selanjutnya adalah model. Model adalah representasi dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam. Model berisi informasi tentang suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk mempelajari fenomena sistem yang sebenarnya. Oke, lanjut. Sekarang sudah cukup untuk slide yang satu ini. Kita masuk ke dalam kesimpulan. Ilmu lingkungan adalah suatu studi yang sistematis mengenai lingkungan hidup dengan kedudukan manusia yang pantas di dalamnya. Perbedaan utama ilmu lingkungan dan ekologi adalah dengan adanya misi untuk mencari pengetahuan yang arif, tepat, valid, baru, dan menyeluruh tentang alam sekitar dan dampak perlakuan manusia terhadap alam. Misi tersebut adalah untuk menimbulkan kesadaran, penghargaan, tanggung jawab, dan kepikiran terhadap manusia dan lingkungan hidup secara menyeluruh. Saran, jaga lingkungan sekitar karena ada timbal balik antara kita dan lingkungan tersebut. Sudah cukup jelas apa timbal balik alam terhadap kita. Alam telah menyediakan kita oksigen yang cukup. Alam membantu melindungi kita dari bencana banjir. Dan banyak lagi yang alam telah disediakan untuk kita. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk sosial yang memiliki kesinambungan besar terhadap alam, patutlah kita menghargai alam, menjaga alam agar ekosistem tetap terjaga. Baik, lanjut di komponen-komponen lingkungan hidup, fisik, kimia, biologi, sosial, seni, dan kebudayaan. Komponen lingkungan fisik kimia ialah ada iklim, kualitas udara dan keseimbangan, kebisingan, dan tanah. Oke. Iklim adalah rata-rata cuaca di mana cuaca merupakan keadaan atmosfer pada suatu saat di waktu tertentu. Kemudian kualitas udara dan kebisingan. Ini komponen lingkungan fisik kimia. Dan tanah. Oke, lanjut kita akan bahas di slide selanjutnya. Komponen lingkungan hidup biologis. Komponen lingkungan biologis yang juga disebut dengan istilah lingkungan biotik, lingkungan biologis merupakan semua makhluk hidup yang berada di sekeliling manusia. Nah, lingkungan biologis merupakan semua makhluk hidup yang berada di sekeliling manusia, entah itu hewan, tumbuhan, itu mereka termasuk dalam lingkungan biologis. Lanjut, makhluk hidup bisa dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni makroorganisme dan mikroorganisme. Makroorganisme terdiri dari hewan, tumbuhan, dan manusia itu sendiri. Sedangkan mikroorganisme terdiri dari bakteri dan organisme penguraian detritivore. Selain itu, makhluk hidup bisa diklasifikasikan menjadi tiga menurut fungsinya, yakni produsen, konsumen, dan dekomposer. Komponen lingkungan hidup sosial. Komponen lingkungan yang ketiga, yakni lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini merupakan suatu lingkungan yang mana menjadi tempat bagi manusia untuk bersosialisasi. Nah, komponen lingkungan sosial ini merupakan suatu lingkungan yang mana menjadi tempat bagi manusia untuk bersosialisasi, yang tidak lain dan tidak bukan adalah bumi. Lanjut, terdapat dua jenis aktivitas manusia yang berhubungan dengan alam, yakni asosiatif dan disosiatif. Aktivitas asosiatif yakni aktivitas yang menghasilkan hubungan yang baik antara manusia dan alam,
Misalnya aktivitas menanam pohon di hutan yang gundul demi kelestarian alam untuk menjaga ekosistem. Lanjut, aktivitas disosiatif adalah aktivitas yang menghasilkan hubungan buruk dengan alam atau saling merugikan. Contohnya membuang sampah di sungai dapat mencemari ekosistem sungai dan lama-kelamaan menimbulkan bencana banjir yang merugikan manusia. Contoh lain kasus adalah penebangan liar pada hutan yang menyebabkan tidak seimbangnya ekosistem pada alam yang menyebabkan bencana. Sama juga banjir akibat tidak tertahannya air yang mengalir dari atas gunung dan langsung turun ke pemukiman warga. Lanjut, contoh komponen-komponen lingkungan fisik, kimia, biologi, Sosekbud. Aspek fisika kimia, frekuensi kejadian longsor, volume tanah longsor, perubahan kualitas air, perubahan kualitas udara. Aspek biologinya, populasi dan keragaman biota. Dan aspek sosial, ekonomi, dan budaya, jumlah masyarakat yang resah, frekuensi dan jumlah pengaduan masyarakat. Ini contoh komponen-komponen lingkungan fisik, kimia, biologi, dan Sosekbud. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat melepaskan diri dari keterkaitan pada udara, tanah, dan air. Air, tanah, udara, flora, fauna, dan manusia merupakan sebuah ekosistem yang hidup. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan terkait lainnya. Pengaturan tata kelola lingkungan hidup. Dalam konteks pengelolaan lingkungan, secara substansi mengandung prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan dengan membedakan antar asas, tujuan, dan sasaran. Ketiganya merupakan prinsip tiga serangkai yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya dalam sistem hukum pengelolaan lingkungan hidup. Dalam UU PPLH, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas kelestarian dapat berkelanjutan dan keberlanjutan, asas keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregien, keanekaragaman hayati, pencemaran pembayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintah yang baik, dan otonomi daerah. Pengertian hukum lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 UU PLH dinyatakan bahwa hukum lingkungan atau lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Peran pemerintah dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Nah, berikut adalah 3 peran pemerintah. Yang pertama adalah mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian, mengendalikan kegiatan yang mempunyai kewajiban yang mempunyai dampak sosial. Yang terakhir ialah mengatur penyediaan, peruntukan penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaat sumber daya alam termasuk sumber genetika. Peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jikalau tadi telah kita sebutkan yaitu peran pemerintah, sekarang kita lanjut ke peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam penyelenggaraan pemerintah berdasarkan prinsip good governance berarti mendemokrasikan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah dengan melibatkan kalangan swasta dan masyarakat undang-undangkan. Ketentuan dalam pasal 28H ayat 1 Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dicantumkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Peraturan yang telah ditetapkan di Indonesia tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Seiring dengan semakin menguatnya kesadaran dan komitmen pemerintah Indonesia terhadap berbagai macam persoalan di bidang lingkungan, mulai dari Konferensi Stockholm 1972, Konferensi Rio 1992, dan Konferensi Johannesburg 2002, adalah dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya disingkat dengan UU PLH, 82.
seperti yang tertulis pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan akan sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut haruslah dapat dinikmati generasi masa kini dan masa depan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi yang telah menikmati hasil dari alam, hasil dari bumi, air, kita wajib menjaganya agar generasi selanjutnya dapat merasakan hal yang sama dengan apa yang kita rasakan. Oke, cukup untuk seluruh materi yang telah saya presentasikan pada malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya juga saya mohon maaf jika terdapat kesalahan, itu bentuk pribadi dari saya, dan saya sangat berterima kasih kepada dosen pengampu, dosen kita Pak Samsuriwal yang telah memberikan kita tugas sehingga kita dapat mereview kembali materi-materi kita dan dapat memahami apa yang seharusnya kita harus pahami tentang kajian lingkungan hidup, dan kita bertambah peduli terhadap lingkungan untuk menjaganya agar generasi selanjutnya dapat merasakan hal yang sama, hal yang serupa yang kita rasakan pada hari ini. Oke, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan terakhir saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.